Nama saya Alexander Setiawan Musung, biasa dipanggil Echan. Saya dari kelas 10G akan menjelaskan biografi dari Adam Smith. Adam Smith, yang nama lengkapnya John Adam Smith, adalah seorang filsuf dan ekonomi Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Ia lahir di Carlisle, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dan meninggal di Edinburgh, Skotlandia pada tanggal 17 Juni 1790. Profesinya filsuf ekonomi, perannya sebagai pelopor ekonomi modern dan bapak ekonomi modern. Pendidikan dari Adam Smith di Universitas Glasgow Balliol of Roth. Karya terkenal dari Adam Smith and Quality into the Wealth of Nation. Ia menjadi terkenal karena bukunya yang berpengaruh yang berjudul The Wealth of Nation pada tahun 1776. Smith adalah putra dari pengawas bea cukai di Carlisle. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand, yaitu tanpa adanya campur tangan pemerintah, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Teori ini merupakan salah satu fondasi dalam ideologi. Teori Adam Smith terutama yang terkenal sebagai invisible hand menyatakan bahwa mekanisme pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien sehingga mencapai kemakmuran bersama. Ia juga menekankan peran pembagian kerja, kepentingan pribadi, dan persaingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang pertama, invisible hand. Smith berpendapat bahwa individu yang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi mereka secara tidak sengaja berkontribusi pada kemakmuran ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Mekanisme pasar harga yang dibentuk oleh penawaran dan pemerintahan berperan sebagai tangan tak terlihat yang mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga tercipta efisiensi dan kemakmuran. Yang kedua, pembagian kerja. Smith mengemukakan bahwa pembagian kerja di mana setiap orang fokus pada tugas tertentu yang sesuai dengan keahlian mereka dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang ketiga, kepentingan pribadi. Smith percaya bahwa dorongan individu untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka sendiri melalui perdagangan dan produksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dan yang keempat, persaingan. Persaingan antar pelaku ekonomi mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, dan penurunan harga yang akan menguntungkan konsumen dan masyarakat. Yang kelima, teori nilai tenaga kerja. Smith berpendapat bahwa nilai barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Meskipun ia mengakui bahwa faktor-faktor lain juga berperan kritik terhadap teori Adam Smith. Yang pertama, asumsi pasar. Persaingan sempurna. Beberapa ekonom berpendapat bahwa asumsi pasar persaingan sempurna di mana tidak ada kekuatan pasar yang dominan, tidak realistis, ketimpangan. Pendapatan. Meskipun teori Smith menekankan pentingnya pasar bebas, beberapa orang berpendapat bahwa hal itu tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Peran pemerintah.
Meskipun Smith menekankan peran pasar, ia juga mengakui pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Secara keseluruhan, teori Adam Smith memberikan dasar yang kuat bagi sistem ekonomi pasar bebas, tetapi juga menghadapi tantangan yang dikritik yang signifikan dalam dunia nyata. Jadi secara umum, teori Adam Smith mengenai pasar bebas dan tak terlihat, di mana dengan baik dalam banyak kalangan, terutama di lingkungan ekonomi dan politik. Namun, ada pula kritik dan perdebatan mengenai implikasi dan efektivitas teori tersebut dalam praktiknya. Pendukung yang pertama, pasar bebas. Teori Smith menjadi dasar bagi ideologi pasar bebas, di mana pemerintah memiliki peran minimal dalam mengatur ekonomi dan mekanisme pasar, akan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pertumbuhan ekonomi. Banyak yang percaya bahwa kebebasan ekonomi seperti yang diusulkan oleh Smith dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat. Perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak yang dikembangkan Smith mendukung perdagangan bebas antar negara yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan global. Kesejahteraan. Smith berpendapat bahwa dengan memberikan kebebasan ekonomi, individu akan menguntungkan dirinya sendiri dan secara tidak langsung juga menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Karena mekanisme pasar akan mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling efisien, kata Investopedia. Kritik dan perdebatan. Peran pemerintah. Beberapa pendapat bahwa tangan tak terlihat tidak selalu berfungsi dengan baik dalam kenyataan. Mereka percaya bahwa pemerintah perlu memainkan peran yang lebih aktif dalam mengatur pasar untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti monopoli, eksternalitas, dan ketidaksetaraan pendapatan. Efektivitas praktis. Implikasi praktis dari teori Smith masih menjadi perdebatan. Beberapa mengklaim bahwa pasar bebas dapat menyebabkan ketidakstabilan yang berlebihan. Spekulasi yang tidak terkendali dan krisis ekonomi. Implikasi sosial. Teori Smith yang berfokus pada kepentingan pribadi juga menghadapi kritik karena dianggap mengabaikan aspek sosial dan etika. Ada yang khawatir bahwa pasar bebas dapat memprioritaskan keuntungan di atas kesejahteraan sosial dan lingkungan. Krisis ekonomi. Beberapa peristiwa seperti krisis keuangan 2008 telah mendorong orang untuk mempertanyakan efektivitas teori pasar bebas dan pemerintah, kata Busnies Insider. Jadi kesimpulan utama dari teori-teori ataupun ada pertentangan dan dari tokoh-tokoh ekonom lain Adam Smith, yaitu kesimpulannya dapat diambil yaitu teori Adam Smith adalah teori yang menekankan kekuatan pasar bebas dan tangan tak terlihat untuk mencapai kemakmuran. Teori ini menyatakan bahwa dengan kebebasan individu untuk bertransaksi dan bersaing, pasar akan secara otomatis mengalokasikan sumber daya secara efisien, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.